BOC yang kemungkinan akan memangkas suku bunga gitu, kira-kira saham mana yang akan melesat begitu di pasar domestik? Ya, saya rasa perbankan big caps itu akan tetap menjadi salah satu leading di IHSG ya, sebagai dia juga pintu masuk dan asing untuk datang ke market Indonesia. Karena memang secara kapitalisasi dia besar dan kinerjanya juga cukup saya bilang cukup prospektif ke depan. Karena memang kita lihat dari kebijakan pemerintah yang sangat pro untuk penyaluran kredit seperti subsidi fiskal, kemudian juga ada dari properti ada keringanan LTV dan juga keringanan DP untuk kendaraan bermotor. Tentu saja ini akan membuat para konsumen akan berbondong-bondong membeli properti dan kendaraan bermotor, dan itu akan meningkatkan kredit konsumer dari perbankan. Sehingga ini akan membuat sektor ini menjadi menarik, dan tentu saja ini akan menjadi salah satu sasaran bagi dana asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Baik, bagaimana dengan sektor proper yang kita tahu ini kaitannya cukup erat begitu ya, apabila perbankan suku bunga yang menarik, maka juga akan meningkatkan kinerja dari sektor properti ini. Bagaimana menurut Anda, Mas Robert? Ya, sampai sejauh ini saya rasa properti masih positif ya. Kalau kita lihat kinerja sepanjang semester 1, penjualan dari emiten-emiten properti ini mencapai bahkan lebih dari 50%, 52 sampai 53%. Artinya kalau performance di semester 1 ini diulangi di kuartal 2 ini targetnya mencapai 100% lebih. Artinya sebenarnya bagus. Dan kita lihat di 2025 saya rasa walaupun suku bunga itu akan menjadi lebih murah, tetap butuh dukungan pemerintah untuk kemudian men-trigger pembelian properti lebih masif lagi. Dan saya rasa kalau misalnya itu terjadi, properti akan sangat prospektif di akhir tahun 2024 bahkan sampai 2025. Oke, nah selain dari sektor perbankan dan juga sektor properti, apakah ada sektor lain yang kemungkinan juga menarik untuk dibidik di era pemerintahan kabinet yang baru ini? Saya rasa mungkin infrastruktur atau konstruksi mungkin bisa menarik ya. Terutama kalau program dari Pak Prabowo ini pro infrastruktur. Artinya pembangunan tol tetap dilanjutkan, IKN tetap pembangunannya dilanjutkan, kemudian bendungan atau misalnya rel kereta api dilanjutkan. Bahkan mungkin program mengenai perumahan yang akan dicanangkan oleh Pak Prabowo, 3 juta rumah itu bisa dilakukan, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu potensial pendapatan bagi sektor properti infrastruktur, karena BUMN Karya ini memiliki anak usaha yang bergerak di bidang properti pembangunan rumah sebagai developer, dan kalau misalnya kemudian itu diambil proyeknya oleh para BUMN Karya, saya rasa ini akan membuat arus kas akan menjadi lebih baik. Walaupun memang konsentrasinya tetap investor akan melihat bagaimana kemampuan untuk membayar utang dan kemudian beban-beban yang lain, kesehatan sektor BUMN Karya ini. Saya rasa ini akan menjadi sangat-sangat menarik nantinya ketika program yang dijanjikan oleh Pak Prabowo itu dilanjutkan. Selain itu sektor teknologi juga mendapatkan cipratan cuan ya dari kondisi sekarang atau sentimen mengenai penurunan suku bunga. Saya rasa sektor teknologi untuk jangka pendek bisa diperhatikan. Sektor komoditas terbatas di emas, karena harga emas tetap kembali mencatatkan rekor dan diperkirakan sampai akhir 2024 itu akan mencapai 3.000 per dolar troy ounce. Karena memang kaitannya bukan sama domestik, tapi karena ketidakpastian di Amerika Serikat terutama tentang pemilu. Ini akan menyebabkan aset safe haven itu menjadi kebanjiran demand. Selain di XY atau dolar, emas juga akan menjadi salah satu aset yang diincar oleh para investor, sehingga ini akan menguntungkan saham-saham di sektor emas. Baik, selain dari perbankan, properti, infrastruktur, kemudian juga ada dari teknologi yang juga kecipratan dan juga komunitas khususnya emas begitu ya, yang kemudian akan terus juga menarik. Nah, kalau kita lihat ini kan menjelang November akan ada pilkada, ini apakah sektor consumer juga akan menjadi suatu sektor yang kemungkinan menarik untuk dibidik? Mungkin bisa menarik ya, tapi kita harus lihat risikonya adalah sektor consumer menghadapi kondisi potensi pemelamahan daya beli masyarakat. PMI manufaktur kita 3 bulan berturut-turut berada di zona negatif, kemudian juga kita mengalami deflasi juga lebih dari 3 bulan beruntun, 4 bulan beruntun bahkan. Ini akan membuat berat untuk sektor consumer.
Kemudian saya rasa sektor konsumen ini akan lebih menarik dilihat ketika kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, karena itu sifatnya sebagai saham defensif. Namun saya rasa cukup netral ya kalau kita melihat sektor konsumer saat ini. Baik, namun kalau kita kembali ke IHSG tadi Anda menyebutkan begitu ya bahwa support ini masih di 7.700 sampai 7.800. Kira-kira kapan level IHSG bisa mencapai 7.800 lagi sebelum akhirnya koreksi tadi? Ya, saya rasa kalau misalnya kita lihat daily trading mungkin dalam jangka pendek bisa menyentuh 7.800, namun tidak sampai closing ya. Dan juga saya rasa data-data ekonomi juga masih akan dinantikan. Mungkin prediksi mengenai The Fed akan menjadi salah satu isu utama setelah pengesahan presiden dan juga wakil presiden dan juga menteri. Mungkin investor akan kembali melihat mengenai data-data Amerika Serikat, data-data dari China, Jepang, dan kemudian ujung-ujungnya adalah mengenai potensi penurunan suku bunga The Fed di bulan November dan Desember. Saya rasa itu yang akan kembali menjadi fokus dari investor. Ketika ada kabar positif, saya rasa itu menjadi angin segar untuk IHSG menyentuh di 7.800. Baik.